Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Yanti Hamdan. Kali ini saya akan membahas tips membeli dan memilih rumah. Sebelum nonton videonya, untuk yang belum subscribe, silahkan subscribe, like, komen, dan share. Barangkali info yang saya sampaikan bermanfaat. Teman-teman, jika mendengar kata rumah, sudah pasti rumah adalah impian bagi semua orang. Sebelum memutuskan untuk membeli rumah atau memilih sebuah rumah, ada hal-hal yang perlu kita perhatikan. Di antaranya, yang pertama sudah barang tentu, yaitu pertimbangan harga lokasi. Jadi, harga dan lokasi ini adalah dua hal yang perlu kita pertimbangkan di awal saat kita memutuskan beli atau memilih rumah yang akan kita beli. Untuk harga, Anda juga melihatnya secara detail atau teliti. Apabila Anda melihat harga yang tercantum untuk sebuah rumah atau dalam daftar harga di suatu perumahan, Anda harus perhatikan. Misalnya harganya 500 juta. Lihatlah di keterangannya tersebut, apakah sudah termasuk PPN, apakah juga sudah termasuk BPHTB, dan sebagainya. Kadang ada harga yang belum termasuk berapa poin tersebut. Jadi Anda harus menanyakan detail apakah harganya ini sudah all in, sudah termasuk biaya-biaya dan sebagainya, sehingga Anda tidak perlu menambah biaya. Untuk KPR, Anda juga harus memperhatikan bahwasannya dari harga yang tercantum itu Anda akan dikenakan biaya proses KPR yang tarifnya akan ditentukan oleh bank pemberi KPR tersebut. Biasanya menurut pengalaman dari yang saya jalankan, untuk biaya KPR rata-rata itu kurang lebih 7% dari plafon KPR kita ke bank tersebut. Tapi tergantung juga usia. Lebih muda usia pemohon KPR, maka biasanya biaya KPR-nya lebih rendah. Kenapa lebih rendah? Karena hubungannya adalah asuransi. Jadi kalau untuk usia muda, asuransi jiwanya itu tidak terlalu tinggi, tapi untuk pemohon KPR yang misalnya usianya di sekitar 40 atau 40 tahun ke atas, itu rate asuransinya cenderung tinggi, jadi mempengaruhi ke biaya proses KPR yang nantinya akan ditentukan oleh bank. Anda juga memperhatikan selain harga proses KPR yang nanti akan timbul. Jadi kalau KPR itu dari harga, Anda harus tanya juga prosedur DP-nya berapa, seperti itu. Lalu nanti cicilannya berapa. Lalu siapkan juga biaya proses KPR yang biasanya harus kita persiapkan menjelang akad, biasanya seperti itu. Nah, prosedurnya bagaimana? Untuk DP biasanya dibayarkan kepada developer atau pemilik rumah. Kalau untuk biaya proses KPR, biasanya bank nanti akan mendebit otomatis rekening pemohon KPR tersebut. Jadi untuk pembelian KPR ini Anda harus betul-betul teliti, detail, dan menanyakan kepada pihak developer juga kepada marketing bank saat kita mengajukan permohonan. Sebelum melanjutkan menonton, silahkan yang belum subscribe, tolong subscribe ya, like, komen, dan juga share. Terima kasih. Nah, lalu berkenaan dengan bunga. Biasanya untuk pembelian di awal, bank tertentu itu akan menerapkan sistem bunga fix. Misalnya ada yang fix 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Sudah barang tentu Anda bisa konsultasikan nanti dengan marketing banknya sendiri. Dengan bunga sekian, itu cicilan saya misalnya berapa. Lalu nanti apabila masa fixnya sudah selesai, itu kira-kira cicilan saya berapa. Estimasi. Jadi nanti akan ada perubahan suku bunga masa fix Anda itu sudah melewati masanya. Misalnya Anda mengambil bunga yang fix 3 tahun, cicilan yang fix 3 tahun. Nah, setelah masa 3 tahunnya selesai, Anda pasti akan dikenakan bunga baru awal masuk tahun keempat. Jadi Anda harus sangat detail sekali menanyakan kepada marketing banknya tersebut. Dan satu lagi, Anda juga perlu tanyakan, apabila Anda memiliki dana lebih, bagaimana prosedur pelunasan sebagian, lalu bagaimana juga apabila Anda melakukan pelunasan seluruhnya. Nah, itu Anda harus
tanya secara detail ya. Kalau untuk yang cash bagaimana? Yang cash biasanya tidak sebegitu detail seperti KPR, karena biasanya kalau untuk pembelian cash KTP saja, KTP dan NPWP dan pembeli atau biasanya tidak ada biaya-biaya lagi seperti yang tadi saya sampaikan. Untuk pembahasan harga saya rasa cukup, lalu kita akan menginjak pembahasan yang kedua, yaitu adalah bagaimana ya cara memilih lokasi perumahan atau rumah yang akan kita beli? Sudah barang tentu, yang pertama yaitu adalah akses. Aksesnya kita harus perhatikan, apakah misalnya melewati jalan yang sempit, ataukah jalannya cukup lebar, melewati suatu jembatan, apakah juga melewati sebuah pasar, dan sebagainya. Kenapa itu menjadi pertimbangan semuanya? Karena misalnya begini, kita misalnya hidup di kota, misalnya di kota Bandung ya, misalnya rumahnya dekat sekali ke pasar, tapi Anda dituntut untuk berangkat kerja lebih pagi. Nah, Anda harus perhatikan apabila rumahnya melewati pasar, di jam-jam pasar itu, misalnya jam pagi, itu kan misalnya penuh ya. Nah, itu Anda harus melihat apabila melewati jalan tersebut, nanti bagaimana waktu tempuh Anda ke tempat kerja, atau apakah ada jalan alternatif lainnya. Untuk jembatan, masuk ke pertimbangan juga. Misalnya apabila terjadi hujan lebat, apakah akses tersebut aman? Apakah kanan kiri jembatan tersebut ada besi atau pegangannya? Apakah nanti pas Anda lewat pas hujan airnya kemungkinan akan meluap? Nah, itu Anda juga harus pertimbangkan seperti itu. Lalu apabila Anda memiliki anak sekolah, Anda perhatikan juga waktu dan jarak tempuh dari rumah ke sekolah. Ada satu lagi yaitu rumah sakit. Anda juga harus mempertimbangkan rumah sakit atau layanan kesehatan masyarakat, di mana apabila ada hal-hal yang kita tidak inginkan di suatu kondisi, misalnya anggota keluarga kita misalnya ada yang menderita sakit, Anda juga harus tahu di mana posisi layanan masyarakat ini, berapa jaraknya, berapa waktu tempuhnya. Nah, seperti itu. Lalu, Anda juga harus survei akses di saat-saat tertentu. Misalnya apa? Misalnya, cobalah Anda melewati akses tersebut, akses rumah yang akan kita beli. Cobalah Anda melewati akses tersebut, misalnya di saat malam hari. Bagaimana ya suasananya pas malam hari? Karena berkenaan misalnya sewaktu-waktu Anda misalnya pulang malam, apakah karena ada kesibukan dan sebagainya. Apakah penerangannya cukup? Apakah tingkat keamanannya menurut Anda cukup? Anda disarankan juga untuk datang atau survei akses lokasi pada saat hujan lebat. Itu kunci yang utama. Nah, aksesnya tersebut apakah banjir saat kita lewat saat hujan lebat? Lalu, apabila misalnya aman nih, tidak banjir, terus aja lanjut. Coba aja Anda masuk ke lingkungan atau kompleks dalam rumah yang akan kita beli. Apakah di dalamnya juga ada terdapat genangan air? Ataukah ternyata wah banjir? Nah, itu Anda sudah tahu bagaimana kira-kira langkah selanjutnya yang Anda perlu ambil. Hal yang lainnya juga Anda harus perhatikan. Selain akses masuk, nah akses di dalam perumahan atau sekitar rumah yang akan kita beli juga Anda harus perhatikan. Misalnya depan rumah itu misalnya jalannya selebar berapa meter. Misalnya untuk perumahan itu misalnya rata-rata minimal 6-7 meter. 7 meter itu masih bisa dilalui 2 kendaraan sekaligus. Jadi kalau ada yang berhenti, salah satunya ada jalan atau hilir mudik itu masih aman. Nah, itu jangan sampai misalnya ternyata hanya dilalui oleh 1 kendaraan saja. Nah, itu juga Anda harus perhatikan. Harus pertimbangkan bagaimana nanti apabila misalnya ada saudara, kerabat, atau teman-teman yang berkunjung dengan jalan seperti ini, berarti Anda harus mempertimbangkan kira-kira di mana ya kalau misalnya saudara atau kerabat saya berkunjung itu nanti parkirnya. Misalkan, ternyata di depan ada lapangan khusus gitu, bisa ikut parkir di situ. Atau juga Anda bisa perhatikan, siapa tahu saya juga bisa buat carport yang lebih lebar agar bisa menampung beberapa kendaraan. Seperti itu.
Lalu sudah jelas Anda juga harus perhatikan legalitas dari perumahan atau rumah yang akan kita beli tersebut. Kita tanyakan apakah sudah ada sertifikat induknya atau sudah split dan sebagainya. Apakah ada juga IMB-nya? Nah, seperti itu. Rumah apabila tidak dapat menunjukkan atau belum ada IMB-nya, nah itu Anda harus mempertimbangkan juga dan harus hati-hati. Takutnya di sekitar tersebut misalnya tidak untuk didirikan sebuah bangunan. IMB itu perlu Anda tahu dan Anda memastikannya lagi. Nah, ini yang paling penting juga. Anda yang membeli rumah misalnya di area datar atau misalnya di dalam kota atau tengah perkampungan atau pokoknya di area yang dengan geografis atau datarannya rata atau rendah. Nah, itu Anda harus perhatikan. Di dekat perumahan tersebut, adakah misalnya saluran sungai atau saluran air? Nah, misalnya apabila cukup dekat, nah Anda perhatikan apakah posisinya lebih tinggi atau lebih rendah dari rumah yang akan kita beli tersebut. Apabila misalnya ternyata posisinya lebih tinggi, misalnya perumahan yang akan kita beli ini dekat dengan sungai, kita lihat nih, apakah dia lebih tinggi sungainya? Nah, itu Anda harus pertimbangkan gimana nanti kalau misalnya sampai dengan airnya meluap terjadi ke perumahan. Lalu kita lihat lagi antisipasi dalam rumah yang akan kita beli, apakah sudah disiapkan untuk hal-hal yang demikian itu. Misalnya Anda tanyakan juga tuh misalnya ke pengembangnya, di sini apakah bentengnya ini aman, misalnya nanti apabila terjadi luapan air dari sungai tersebut dan sebagainya. Itu mungkin kadang tidak begitu dipikirkan ya, tapi itu sebetulnya sangat berpengaruh menurut saya. Lalu hal yang lainnya lagi yaitu kita harus lihat juga apakah rumah yang akan kita beli tersebut adalah dekat dengan area pemakaman atau kuburan ya. Sebenarnya mungkin buat kita untuk yang membeli itu tidak masalah membeli rumah misalnya dengan area dekat dengan area kuburan, tapi kita juga harus mempertimbangkan karena ada beberapa orang atau beberapa pihak di mana nanti siapa tahu kita ini akan menjual atau mengontrakkan rumah tersebut atau menyewakan ke pihak lain. Biasanya kuburan atau pemakaman itu menjadi pertimbangan juga. Misalnya ada yang menganggap dekat kuburan itu bagaimana, ada yang merasa takut dan sebagainya. Biasanya, nah itu perlu Anda pertimbangkan. Itu kira-kira ke depannya bagaimana. Lalu saluran air di sekitar rumah, lingkungan juga di unit yang akan kita beli tersebut kita lihat juga tuh saluran buangan airnya bagaimana. Kita juga harus tahu. Oke, selanjutnya apabila kita membeli rumah, bagaimana apabila kita membeli rumah di tempat atau kawasan yang letak geografisnya itu letak geografis atau konturnya tuh naik turun. Seperti apa? Misalnya rumah di perbukitan atau di gunung-gunung yang seperti villa-villa seperti itu. Nah, itu Anda harus perhatikan juga. Apakah area tersebut termasuk area dengan geografis atau tanah yang labil atau bagaimana? Anda juga harus mempelajari itu semua. Dari mana ya cara kita mempelajari? Anda bisa coba search di Google atau tanya pihak-pihak terkait seperti itu. Lalu kalau menurut saya hindari rumah yang misalnya berada di tebing-tebing seperti itu. Boleh rumah di tebing seperti itu, tapi akan sangat diperhatikan cut and fill-nya bagaimana, ketahanan pondasinya dan sebagainya itu harus super aman. Untuk rumah atau perumahan yang berada di letak geografis atau kontur pegunungan atau bukit, Anda juga harus memperhatikan, jangan hanya aduh ternyata suasananya enak, aduh ternyata anginnya enak, airnya memang melimpah. Nah, Anda juga harus mempertimbangkan bagaimana cut and fill dari pembangunan rumah di area tersebut. Seperti apa? Misalnya, apakah asal bangun saja ataukah pondasi cut and fill-nya juga diperhatikan? Anda harus benar-benar memperhatikan itu semua. Antisipasi hal-hal yang demikian dan tidak menginginkan hal tersebut terjadi pada keluarga kita tercinta. Nah, untuk yang tebing atau kontur naik turun, kita juga harus perhatikan nanti apabila misalnya
kita punya anak. Nah, kalau naik sepeda, apabila di sekitar rumah kita konturnya naik turun, nanti anak-anak kita yang kecil belajar naik sepedanya bagaimana ya? Lalu keamanan kita berkendara kira-kira bagaimana? Apakah Anda sudah pro gitu misalnya mengendarai kendaraan misalnya mobil atau motor? Nah, Anda juga harus siap-siap dengan itu semua. Kadang ada juga misalnya, oh saya tidak suka misalnya rumah dengan kontur naik turun. Ada juga, oh saya suka karena saya juga senang dengan suasana dan sebagainya. Tapi ada juga saya lebih suka yang datar karena saya lihat aman. Ada beberapa memang tipikal pembeli seperti itu. Jadi sebetulnya kembali lagi ke selera masing-masing ya. Dan sudah barang tentu dari semuanya itu air yang utama. Air juga itu harus Anda perhatikan. Anda perlu tanya ke pemilik rumah, kira-kira airnya bagaimana? Apakah airnya tersebut PDAM? Sudah tersediakah PDAM? Apakah berupa sumur bor atau submersible, atau juga dari sumber mata air khusus, atau juga reservoir yang dikelola oleh developer? Nah, itu Anda harus secara detail menanyakan hal demikian, karena rumah atau hunian apabila kena hambatan di air, kena hambatan air itu udah deh, biasanya saya tidak menganjurkan. Lalu Anda juga harus tanya ke developer atau pemilik rumah. Nanti apabila rumah yang Anda beli, Anda isi ini, apakah ada garansi? Anda juga harus lihat nanti misalnya, biasanya untuk perumahan itu suka ada garansi berupa garansi dari developer untuk bangunan, misalnya setelah diisi ternyata nanti ada rembesan, ada bocor dan sebagainya. Itu Anda juga harus pertimbangkan seperti itu. Kira-kira ada garansi tidak dari developer atau pemilik, seperti itu. Baik, dari semua yang saya sampaikan tadi, jadi hal yang penting perlu kita pertimbangkan dalam membeli rumah itu yang pertama tadi adalah harga, di mana harga tersebut kadang ada biaya-biaya dan sebagainya. Lalu yang kedua adalah lokasi. Lalu yang ketiga sudah barang tentu tekad kita bagaimana dan juga doa. Semoga keinginan untuk membeli rumah terwujud lancar dan jangan lupa subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suka dengan video ini, jangan lupa like, subscribe, dan juga share. Siapa tahu info yang saya sampaikan bermanfaat. Dan jangan sampai ketinggalan video pembahasan properti selanjutnya. Terima kasih.